Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh pemirsa keluarga besar Institut Agama Islam Indonesia. Kembali lagi dengan kami dalam program Humas Menyapa. Pada pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar program Pasca Sarjana di kampus IAIN Langsa. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Direktur Pasca Sarjana IAIN Langsa, Bapak Dr. Haji Zulkarnain MA. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Tetap semangat Pak dalam menjalani kegiatan meskipun dalam pandemi COVID-19 Pak. Baik hadirin, untuk mempersingkat waktu sebelum kita membahas topik ini lebih mendalam, bagi pemirsa yang nantinya memiliki pertanyaan atau ingin tahu mengenai seputar program Pasca Sarjana di IAIN Langsa, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar Anda. Baik, kepada Bapak Dr. Zulkarnain MA, ini bisa dijelaskan Pak, program studi apa saja yang ada di Pasca Sarjana di IAIN Langsa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sejak 2017, IAIN Langsa sudah mendapatkan amanah dari Kementerian Agama, isi dari Kementerian Agama untuk melaksanakan program magister. Jadi sekarang di IAIN Langsa di samping ada program-program studi tingkat S1 atau strata 1, kita sudah mempunyai program-program studi tingkat S2 yang gelarnya magister. Jadi di IAIN Langsa sekarang di program pasca sarjana ini kita sudah memiliki 3 program studi, yaitu yang pertama program Magister Pendidikan Agama Islam (PAI), singkatannya PAI. Program magister yang kedua, program Magister Hukum Ekonomi Syariah atau HES. Dan ketiga, program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI). Kalau di S1 ada program studi atau jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Ahwal Asy-Syakhsiyah inilah hukum keluarga Islam. Jadi yang dua ini, HES dan HKI atau hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam, nanti mereka nanti akan kalau selesai kuliahnya menjadi magister hukum. Kalau PAI, Pendidikan Agama Islam, mereka akan menjadi magister pendidikan, MPD. Jadi 3 program studi inilah yang sedang berlangsung sekarang ini, dan bahkan ini 2017, 18, 19, 20, 21 kita sudah melahirkan puluhan magister dari 3 program studi ini. Dan kebanyakan dari mahasiswa kita adalah mereka yang sebenarnya sudah kerja. Bahkan kalau di program studi PAI, Pendidikan Agama Islam, ada yang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, sehingga ketika mereka menyelesaikan studinya, keuntungannya ya dari segi administrasinya bisa langsung menyesuaikan pendapatan mereka. Kalau di hukum ekonomi syariah misalnya, mahasiswa kita banyak yang mereka sudah bekerja juga, dari pegawai perbankan, bahkan ada kepala bank ya.
di Langsa. Ini abang-abang daerah. Masuk kemarin baru di wisuda, Pak. Ya, baru sudah beberapa orang termasuk kepala pengadilan. Dan bahkan ada juga yang masuk ke HES ini sebagian teman-teman dari kepolisian. Karena mereka memerlukan pada kesarjanaan tingkat magister. Jadi ada di kejaksaan, di kepolisian, perbankan, ada yang dari mahkamah syariah. Karena di program studi hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah lebih berorientasi pada aspek hukum, sehingga nanti gelarnya menjadi magister. Kemudian kalau kita lihat dari segi perkembangannya, nah kita sangat berterima kasih bahwa kita mendapatkan dukungan yang ya walaupun kita tidak sebutkan luar biasa ya, ada dukungan yang cukup signifikan dari berbagai instansi yang ada di 3 daerah yang menjadi basis IAIN ini ya, yaitu Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Baik dukungan dari pemerintah, berbagai instansi pemerintah yang lainnya, institusi-institusi kejaksaan, kepolisian, mahkamah syariah, perbankan, karena setiap kali kita berkomunikasi dan melakukan sosialisasi ke institusi-institusi tersebut, mereka selalu menunjukkan antusias yang tinggi, sehingga itulah sekarang kita menemukan bahwa program magister di IAIN Langsa ini ditempati oleh mahasiswa-mahasiswa yang cukup berkualitas, dan itu kita mengharapkan program ini juga akan menjadi basis kontribusi IAIN kepada masyarakat, pada lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Kemudian Pak, untuk ketua-ketua prodinya bisa diperkenalkan siapa saja? Kalau prodi PAI, pendidikan agama Islam, ketua prodinya Bapak Dr. Muhaini. Pak Muhaini orang yang berbasis di IAIN Langsa ini di Fakultas Tarbiyah. Beliau setelah menyelesaikan program studinya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau diangkat oleh Pak Rektor untuk menjadi ketua program studi program magister pendidikan agama Islam. Sedangkan pada program studi hukum ekonomi syariah, sebelumnya ketua program studinya adalah Bapak Dr. Safwan Kamal. Pak Dr. Safwan Kamal sebelumnya memang belum menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga, tapi belum pegawai negeri ketika diangkat menjadi ketua prodi. Beliau masih dosen tetap non-PNS. Lalu kemudian pada tahun yang lalu beliau sudah lulus sebagai pegawai negeri di dosen pada IAIN Langsa, maka beliau harus
berhenti dari jabatannya karena akan harus menjalani proses check and test. Sehingga jabatan itu sekarang diisi oleh saya sendiri sebagai sebagai PLT ya, sebagai pelaksana tugas sementara waktu sedang itu dasar rektor ya, bukan saya sendiri. Yang ketiga yaitu program studi HKI, Hukum Keluarga Islam. Program studi Hukum Keluarga Islam ini dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Zulkarnain. Haji Zulkarnain, beliau sebelumnya adalah pernah menjabat sebagai ketua MPU Kota Langsa. Dan beliau sebelum menjadi pegawai negeri di Langsa menjadi dosen, beliau juga lama sekali menjadi dosen tetap MPS. Tapi kemudian ada masa penerimaan, bukan penerimaan PNS, beliau diangkat lewat pengangkatan honorer kategori 2. Kategori 2 pada waktu itu beliau alhamdulillah diterima menjadi dosen. Beliau pernah mengajukan dosen IAIN, namun pada waktu itu pada generasi pertama PNS, namun karena umur beliau sudah lewat dari ketentuannya, beliau tidak diterima. Kami pernah bernegosiasi dengan pihak Kementerian Agama, namun karena itu sudah merupakan ketentuan yang fix, mereka tidak bisa menerimanya. Namun alhamdulillah ada cara lain Allah memberikan kesempatan kepada beliau untuk mengabdi di Langsa ini sebagai pegawai negeri. Inilah program studi di Pasca Sarjana IAIN Langsa yang ada sekarang ini. Baik Pak, kemudian nih teman-teman juga ingin tahu Pak, akreditasi di prodi kita apa Pak? Prodi kita semuanya sudah terakreditasi B, jadi sudah bagus. Memang ini menjadi kendala juga ketika kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke institusi-institusi pemerintah, di mana orang selalu bertanya akreditasi program studinya apa. Karena pada saat pemberian izin pelaksanaan program studi di pasca sarjana ini, tentu saja belum ada akreditasinya, dan izin itu dianggap sebagai akreditasi tingkat C. Jadi tidak mungkin memang harus langsung ada B atau A, tetap pertama keluarnya C. Jadi yang pertama ini memang kita anggap sebagai pahlawan. Alumni pertama sebagai maksudnya mahasiswa pertama ini sebagai pahlawan yang kemudian dengan adanya mereka kuliah di pasca sarjana Langsa ini, maka kita bisa mengembangkan pasca sarjana ini untuk menjadi lebih baik, artinya naik tingkatnya ke akreditasi B. Saya kira ini juga berkat dengan semua pihak, dan kita patut mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang besar sekali. Sangat luar biasa dukungan yang diberikan, sama sekali ketika asesor itu datang berkunjung walaupun melalui Zoom kunjungannya ya. Dengan kondisi saat itu Pak ya, masih pandemi Covid Pak ya. Masih pandemi Covid, asesor melakukan studi kelayakan lapangan walaupun melalui Zoom, tapi mereka cukup serius meminta foto, meminta video keliling
kampus, keliling gedung pasca sarjana mahasiswanya, dan diminta pendapat masyarakat, pengguna, stakeholders dan sebagainya. Kami melihat semuanya memberikan dukungan yang sangat luar biasa, dan ini patut kita apresiasi ya. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan tersebut, semua program studi pada program magister IAIN-LANSA dan pasca sarjana IAIN-LANSA sudah terakreditasi B, dan kita ya tetap harus punya semangat ya untuk bagaimana caranya ke depan kita bisa naik ke peringkat A, atau kalaupun tidak bisa bertahan jangan sampai turun. Tapi saya perhatikan memang cukup banyak antusiasme masyarakat. Karena mereka bertanya apa akreditasinya. Kalau ada sebagian lembaga-lembaga pemerintah kadang-kadang tidak mengizinkan pegawainya untuk kuliah pada program studi yang belum terakreditasi B, belum pada peringkat minimal B. Nah, jadi kalau sudah B, artinya ketika kita melakukan sosialisasi pun tidak terlalu tertekan. Ketika ada pertanyaan apa akreditasinya, kita bisa menjawab dengan santai, dengan banggaan. Maka sudah B, dan kita dengan senang hati mengundang mereka untuk kuliah di program studi pasca sarjana IAIN-LANSA. Nah, jadi pemirsa, dari 3 prodi yang ada di pasca sarjana IAIN-LANSA, alhamdulillah semua sudah terakreditasi B, dan harapan Pak Direktur Pasca dan harapan kita bersama tentunya semoga ke depan akreditasinya bisa menjadi A. Kita doakan sama-sama. Baik Pak, kemudian ini ada yang bertanya dari Intan Khairani. Pak, kapan PMB pasca sarjana dibuka? Kok lama kali katanya Pak? PMB pasca sarjana kapan pendaftarannya dibuka? Ini insya Allah bulan Juli kita sudah mulai. Kita agak sedikit kita mengulurkan waktu setelah S1, setelah selesai proses pendaftaran mahasiswa S1 semuanya, baru melangkah ke S2, dan kita nanti kuliahnya juga agak sedikit berlambat. Memang sudah dari awal kita seperti itu. Setelah S1 siap, maka lanjut dengan S2. Kita akan segera sosialisasikan dan mendatangi mungkin institusi-institusi dan membawa brosur segera mungkin bulan depan insyaallah. Nah, jadi bagi yang mau mendaftar ditunggu saja di bulan Juli mendatang, insya Allah pendaftaran program studi pasca sarjana IAIN-LANSA akan segera dibuka. Kemudian Mbak, ada lagi pertanyaan dari Ed Rauzah Al-Azra. Jadi dia bertanya, berapa Pak UKT untuk kuliah di program pasca sarjana? Pasca sarjana IAIN-LANSA termurah. Coba itu di tempat lain pasti di bawah itu 3 juta 3.750.000 rupiah. Jadi uang UKT-nya itu berarti all in Pak ya, hanya UKT saja kita ya, 3.750.000 rupiah per semester. Nah ini kalau kita bagikan menjadi 6 bulan, ini hanya per bulannya 625.000. Nah jadi kawan-kawan sebenarnya satu hari itu bisa menyisihkan 21.000 per hari untuk biaya kuliah di program pasca sarjana. Ini sangat murah saya pikir.
dengan kualitas yang kita tawarkan sudah semakin meningkat. Baik Pak, kemudian satu lagi Pak, ini ada yang bertanya, ke depan apakah ada wacana untuk membuka prodi-prodi baru? Kita ada wacana membuka prodi-prodi baru di pasca sarjana. Namun tenaga human resource kita masih terbatas. Dan kita sudah mulai mempersiapkan dan mengundang dosen-dosen dalam yang mempunyai keahlian dalam bidang politik Islam, dalam bidang dakwah, untuk mempersiapkan proposal yang akan kita ajukan nanti kepada kementerian. Jadi memang kita belum membuat sebuah bentuk yang fix, namun kita akan melihat bahwa ada beberapa bidang yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk dalam bidang manajemen pendidikan. Kami melihat bahwa manajemen pendidikan ini termasuk bidang yang sangat dibutuhkan, terutama oleh mereka-mereka yang bekerja di bidang pendidikan, ya, guru, kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya. Tapi dosen-dosen yang bergelar doktornya atau sudah S3-nya di tempat kita masih sangat terbatas, karena nanti akan diminta sejumlah dosen tetap pada program studi tersebut untuk dianggap layak proposal kita itu diterima. Dan kami juga melihat bahwa program studi atau kajian-kajian yang berhubungan dengan siasat atau politik Islam ini juga mendapat perhatian banyak para stakeholders, sebab baik di Aceh dan wilayah-wilayah sekitar ini ada kecenderungan masyarakat yang ingin berkiprah di bidang politik, ya, di DPR, di pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi kami melihat ada kecenderungan dalam bidang juga dalam bidang dakwah atau komunikasi. Ya, sekurang-kurangnya mereka bisa mempersiapkan diri terjun di tengah-tengah masyarakat dan mengkomunikasikan pengetahuan yang mereka miliki dengan baik. Jadi menjadi komunikator yang efektif, ya, dalam menyebarkan ilmu, itu juga sangat penting sekali. Mungkin juga kalau ada program-program lain, kami menerima tawaran-tawaran para dosen dalam bidang tertentu. Kami sudah memberikan belum secara formal, namun dalam diskusi secara personal kami sampaikan kepada dosen-dosen ahli dalam bidang tertentu untuk melihat peluang-peluang dalam menyiapkan proposal-proposal untuk beberapa bidang kajian ilmu Islam seperti yang kami sebutkan tadi. Ya, baik. Jadi wacana untuk pembukaan program studi baru ini sedang dalam proses pengkajian, melihat tantangan dan peluangnya ke depan. Semoga SDM kita mumpuni dan program studi yang akan kita buka nanti bisa segera terlaksana. Baik Pak, mungkin cukup sekian dulu bincang-bincang kita pada pagi ini. Namun sebelum kita tutup, kami minta closing statement dari Bapak terkait semangat untuk terus kita melanjutkan pendidikan.
Ya, memang sebuah masyarakat yang maju, yang sejahtera itu adalah masyarakat yang sudah well educated, ya, sudah terdidik secara baik. Memang dalam Islam, dalam Al-Quran diajarkan bukan semua kita yang akan masuk universitas perguruan tinggi, tapi Al-Quran mengarahkan agar ada sekelompok orang yang yatafaqahu fid-din, yang mengkaji agama. Sebab kalau mengkaji selain agama ini memang semua orang punya kepentingan. Mengkaji agama itu harus ada. Jadi oleh karenanya kami kira merupakan bagian dari kewajiban yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah untuk ada sekelompok orang yang menjadi ulama, menjadi ilmuwan dalam bidang hukum, dalam bidang keagamaan, hukum Islam, syariat Islam, bidang Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu IAIN langsar sebagai sebuah institusi pendidikan agama Islam, saya kira ini masih pada tahap sangat mendasar, belum memiliki progres yang memadai, ya. Kita pada level S2 saja masih belum kuat, apalagi pada level S3. Jadi sebenarnya perlu semangat yang besar sebenarnya untuk memajukan lembaga ini dan kemudian memajukan masyarakat. Masyarakat yang paling maju di dunia ini masyarakat yang memiliki kuantiti masyarakat terdidiknya itu lebih tinggi. Misalnya dalam 100 orang itu yang S3-nya itu harus banyak, jangan cuma beberapa orang Yahudi itu berapa ya perbandingannya dalam 100 orang Yahudi, dalam 1000 orang Yahudi mereka lebih banyak persentasenya yang kualifikasi pendidikannya itu dan tingkat S3. Jadi sangat penting sekali saya kira semua kita untuk tidak melihat kita semua sudah maju, sudah hebat. Jadi tidak melihat diri kita sudah maju, sudah hebat, sudah terkenal, tapi lihatlah diri kita sebagai orang yang sedang berjuang, dan cita-cita yang akan kita capai itu kalau dalam bahasa Soekarno setinggi bintang langit, ya. Jadi kita buat batasan-batasan, kita harus menembus semua batas. Jadi saya kira marilah kita terus berjuang dan melihat bahwa apa yang kita dapat sekarang ini kita syukuri sebagai sebuah capaian yang cukup bermanfaat. Namun yang akan kita terobos ke depan itu tanpa batas. Baik, terima kasih Pak Direktur atas waktunya, dan terima kasih semua pemirsa yang telah menyaksikan program Humas Menyapa di seri ke-6. Untuk minggu depan kita akan terus menghadirkan informasi-informasi yang aktual, yang kekinian kepada seluruh pemirsa yang ada di Kota Langsa khususnya dan di luar Kota Langsa pada umumnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.